Halo guys, selamat datang di Garasi Drift. Video kali ini spesial banget, kita baru aja turunin mobil yang akan kita review dari Towing, yaitu RX-7 4 rotor, mobil dengan suara mesin terkencang di Indonesia. Dan ini mobilnya juga keren banget, build dari XS Automotive. So langsung aja kita turunin dari Towing, kita dengar suara mesinnya kayak gimana. Sumpah, ini mobil dalamnya kayak mobil drift, ada rem tangan hidroliknya, dan ini juga udah sequential. Keren banget ini mobil. Langsung aja kita nyalain ya. Sebelumnya terima kasih banyak XS Automotive udah kembali meminjamkan mobil-mobil yang keren banget untuk kita review. Dan kali ini kita dikasih pinjam mobil yang sangat spesial, yaitu Mazda RX-7 4 rotor. Jadi kalau RX-7 standar itu mesinnya cuma 2 rotor, bagian segitiganya tuh ada 2. Sementara kalau di mobil ini rotarinya ada 4 rotor. Jadi bisa kita bilang satu mobil menggunakan 2 mesin. Oleh karena itu tenaganya pun juga kali 2, suaranya pun juga kali 2. Ini suara mobilnya kencang banget, ntar kalian harus dengar sih suaranya kayak gimana. Tapi nggak cuma mesinnya aja yang spesial, bagian interior dan eksteriornya pun juga keren banget. Untuk eksteriornya ini menggunakan warna Mazda, yaitu Candy Red, semacam Mazda yang baru warnanya kayak gini. And then dikombinasi dengan body kit yang lumayan famous juga untuk di dunia RX-7, yaitu RE Amemiya. Mulai dari bumper depan hingga ke bumper belakang full pakai body kit RE Amemiya. Body kit ini juga sangat famous karena kalian pasti pernah lihat di game Gran Turismo, dengan ciri khas di bagian depannya nih ada canard yang menyatu dengan splitter yang ada di bagian depan. Maju banget jadinya bumper depannya dan kelihatan gagah banget. Body kit ini emang dipakai untuk balapan touring di Jepang dan juga balapan drifting. Dan menurut gue ini adalah body kit yang sangat cocok untuk kita pakai di RX-7. Selain looks-nya yang gagah banget, body kitnya ini juga udah white body. Nah, untuk bagian kanat depannya ini pakai bahan karbon. Ini dia menyatu dengan splitternya tapi bukan bahan karbon. Ini dicat warna hitam aja, menyatu sama bumper. Jadi parts yang kepisah untuk di bagian depan nih hanya bagian kanatnya. Dan yang menarik untuk di mobil ini, selain kanat karbon, bagian lampunya pun juga karbon. Ini udah pakai C-West. Yang tadinya flip-flop standaran RX-7, sekarang udah nggak ada flip-flopnya, diganti dengan bohlam-bohlam yang steel. Jadi dia nggak ada main naik turunnya lagi, ciri khas RX-7 udah hilang. Tapi ini pun juga modifikasi yang lumayan common untuk di RX-7. Even untuk body kit RE Amemiya-nya, bagian lampu dari RE Amemiya tuh juga udah nggak flip-flop. Jadi kurang lebih ya modelannya kayak gini. Ditambah lagi, bagian kap mesinnya pun juga udah diganti dengan bahan karbon dari merek RE Amemiya juga, yang ventilasi udaranya banyak banget untuk menghilangkan hawa panas yang ada di bagian mesin 4 rotornya. Bagian fender juga banyak sentuhan karbon nih, ada fin di sini full karbon. Dan by the way, karbon yang gue bahas ini semuanya dry karbon, jadi pastinya enteng dan kuat banget. Nah, untuk fendernya pun juga pakai merek RE Amemiya yang udah lebih wide, nambahnya kurang lebih 5-6 cm masing-masing sisi. Jadi makin lebar, makin gagah. Ini kita bisa lihat di bagian nut pintu dan fender. Fendernya itu lebih keluar dibandingkan dengan pintu. Pintunya masih standaran. Dan bagian fender ini juga menyatu dengan side skirt yang lumayan lebar juga. Bisa kita bilang ini side step kali ya, buat naik ke mobilnya. Enggak, bentuknya kayak side step, tapi ini emang kombinasi antara fender sampai ke side skirt yang nyambung ke over fender bagian belakang. Bagian belakang ini pun juga udah nambah sekitar 6 cm, jadi makin lebar. Dan kalau kita lihat dari belakang, mobil ini emang lebar banget, bukan karena wide body-nya aja, tapi karena wingnya. Ini wingnya menggunakan Battle Aero, yang lebar wingnya aja 190 cm, udah hampir 2 meter. Ini bahkan ujung wingnya lebih lebar jauh daripada fendernya. Dan yang gue suka dari wing kayak gini, dudukan wingnya itu bukan ke bagasi, tapi ke sasis. Jadi bagian bumper belakangnya dibolongin untuk bikin dudukan wingnya. Jadi wingnya ini nih nyatu ke bagian sasis yang ada di belakang mobil. Oleh karena itu, kalau kita mau nyopot bumper belakang, kita harus copot wingnya dulu. Big wingnya ini harus kita copot, baru kita bisa bongkar-bongkar bagian belakang. Lumayan ribet, tapi justru jadi lebih fungsional karena downforce yang dihasilkan oleh wing langsung menuju ke sasis, nggak lewat body. Jadi pastinya lebih rigid dan juga makin aerodinamis. Nah, untuk di bagian belakang, lampunya juga udah di smoke nih. Gue suka banget RX-7 yang udah di smoke kayak gini. Ini kayak RX-7 LB Silhouette yang kita lihat di Jepang, hitam full kayak gini, jadi makin gahar lagi mobilnya.
Dan untuk bagian knalpot pun juga udah diganti dengan merek Apexi. Nah, untuk bagian kaki-kakinya, mobil ini menggunakan velg Work Kiwami CR2P yang sama kayak di Silvia S15 gua, hanya beda di warna aja. Ini warnanya bronze dengan lip hitam. Ring 19 dengan lebar 9,5 untuk bagian depan dan dibalut dengan ban Advan Neova dengan ukuran 255/35 R19. Dan yang bikin keren untuk di bagian depan adalah BBK-nya. BBK-nya ini khusus untuk ring 19 dengan diameter 380 mm dan kalipernya ini pakai merek AP Racing 6 pot. Jadi kelihatannya kalau dari sisi kamera nih ya, berisi banget. Walaupun velgnya ini banyak bolongnya, tapi semua bolongannya hampir ketutup oleh BBK yang gede banget. Nah, untuk bagian belakang BBK masih standar, tapi standarannya ini fungsional karena kaliper yang ada di belakang ini langsung nyambung ke rem tangan hidrolik yang ada di dalam. Jadi mobil ini diperuntukkan untuk drifting juga sama ownernya, karena mobil ini udah pakai rem tangan hidrolik. Dan untuk bagian belakang, velgnya ini lebih lebar, ini pakai ukuran 11. Jadi bannya pun juga lebih lebar dengan Advan Neova ukuran 295/30 R19. Nah, ini fitmentnya kalau kalian lihat juga sangat tipis antara ban sama fender karena mobil ini pakai Airsus dari brand Prazis. Jadi pastinya mobilnya juga nyaman kalau ketemu polisi tidur gitu atau mau masuk mall, kita bisa naikin Airsusnya yang lumayan tinggi. Ntar kita bakal coba juga di bagian interior, so langsung aja kita lihat interiornya. Oke, kita udah di bagian interiornya. Dan ini interior udah kayak interior mobil drift nih. Ada rem tangan hidroliknya dengan merek Wilwood. Ini pastinya enak banget buat dipakai drifting. Dan selain itu, banyak juga aspek yang bikin mobil ini jadi kayak mobil balap. Salah satunya di sini ada layar dari Haltech IC7 karena mobil ini juga menggunakan ICU Haltech Elite 2500. Jadi pastinya untuk performance udah mantap banget. Tambah lagi mobil ini juga pakai steering wheel dari OMP full sweat yang bagian tengahnya ini full karbon. Mantap banget, nih gue baru sekali ngeliat OMP yang full karbon kayak gini. And then yang spesial di bagian mobil ini adalah gearboxnya. Ini gearboxnya pakai sequential dari HGT. Jadi untuk naik turuninnya udah bukan edge pattern lagi. Kita untuk naikin gigi, tarik ke bawah, turunin gigi, dorong ke atas. Udah kayak mobil-mobil balap banget. Bahkan untuk di bagian center konsolnya ini udah nggak ada parts originalnya lagi, semua dibikin pakai bahan sweat. Karena kalau pakai original untuk bagian rem tangan sama bagian sequential ini udah nggak muat. Jadi kalau kita lihat bagian sini ini udah kayak mobil balap banget. Ditambah lagi ada cut off yang kayak mobil balap dan joknya pun juga jok mobil balap, yaitu Recaro RCS. Ini Recaro terbaru yang duduknya nyaman banget, bucket full, tapi kita nggak bisa pakai harness karena nggak ada lubang ya. Jadi jok ini cuma bisa pakai seatbelt standarannya. Ini juga ada remote Airsusnya di sini dari merek Prazis. Remote-nya simple banget, bahkan nggak ada indikator PSI-nya. Jadi kita nggak bisa lihat informasi di sini, kita ngeliatnya di layarnya. Ini ada layar untuk informasi Airsusnya. Dan untuk bagian dashboard semuanya masih standarnya RX7, bahkan AC-nya pun juga masih nyala, jadi pasti nyaman untuk pakai mobil ini. Dan ada satu hal yang bikin nyaman menurut gue, yaitu bagian kaca spion tengahnya ini yang gede banget. Jadi kita bisa lihat belakang secara keseluruhan, bahkan gue bisa ngeliat wing yang gede banget di belakang. Ini enak banget pastinya untuk dibawa. Dan mungkin untuk interior gitu aja, kita cobain nyalain mesinnya. Bismillah, semoga tetangga nggak marah. Ini gue penasaran banget, suaranya gimana. Karena sebenarnya tadi pas kita turunin dari towing, mobilnya tuh mati kita dorong. Kita nggak berani nyalain ya. Sekarang kita udah diperbolehkan untuk nyalain mobilnya. So let's go, kita nyalain. Suaranya, gue udah beli dB meter juga untuk ngasih lihat ke kalian seberapa kencang suara dari mobil ini. Ini masih idle, baru idle aja. dB-nya 120. Dan ini kita masih manasin, ini masih di RPM 1000-an. Kita bakal nyoba gas sampai RPM 9000. Kita lihat tetangga kita bakal marah apa nggak ya. Oke, yuk. Mobilnya udah panas sekarang. Bisa kita geber. Kita geber sampai RPM 5000 aja ya, udah cukup. Bismillah.
gebernya. Bentar lagi tetangga gue bakal datang kayaknya karena ini mobil berisik banget. Tapi suaranya tuh bener-bener enak didengar karena suara mesin 4 rotor tuh emang nyaring, tapi nyaringnya itu indah gitu. Dan tadi kita udah sempet cek juga pakai dB meter. Ini kita dapat di 127,7 dB. Buat konteks aja, mobil balap gue N2JZ itu cuma di 100-an, sementara ini di 127,7. Ini gue juga nggak tahu nih, soalnya mentoknya di 130 doang alat ini. Bisa jadi alatnya juga ngaco. Yang jelas, dari tadi pas gue kayak gini nih di belakang, gue tuh gak kuat banget sama kuping. Kuping tuh kayak mau pecah gitu ya, karena emang berisik banget ini mobil. Bahkan ini sebenarnya udah pakai muffler. Sebelum pakai muffler, suaranya lebih berisik lagi. Karena keberisikan, makanya dikasih muffler. Cuman walaupun udah dipakai muffler, mobil ini tetap kencang banget suaranya, asli. Sumpah ini suatu experience yang berharga banget, bisa dengar suara 4 rotor langsung di belakang nih. Kalian harus coba sih, suaranya tuh kayak suara pesawat, tapi kalian ada di belakang mesin pesawat. Bener-bener kencang banget. Dan sekarang langsung aja kita lihat mesin rotari 4 rotornya yang menghasilkan suara yang sangat indah. Mesinnya pun juga indah banget. Biasanya kita cuma ngeliat mesin combustion engine piston biasa. Ini kita bakal lihat mesin rotari 4 rotor. Sumpah gue mau bahas mesin tapi gue masih emes sama suaranya. Ini suaranya masih ada di kuping gue nih karena saking berisiknya. Sumpah. Kalau kalian ada langsung di pas kita syuting ini, kalian juga pasti kupingnya udah mau pecah. Bener-bener pecah banget suaranya. Karena kalau kalian lihat mesinnya ini ada 4 rotor. Yang standarnya itu cuma 2 rotor, tapi di mesin ini dibikin jadi 4 rotor. Ya emang si rotari ini terkenal dengan mesin yang sangat compact, kecil. Jadi walaupun rotornya udah ada 4, tetap mesinnya kelihatan kecil. Bahkan dari ukuran gearbox sama mesin aja, gedean ukuran gearboxnya. Mesinnya tuh kecil banget, karena bagian dalamnya pun juga simple banget. Cuman ada segitiga, segitiganya itu muter aja, nggak kayak piston. Kalau piston kan naik turun, kalau rotor tuh muter. Kalau kalian mau dengar penjelasan lebih lanjutnya, nonton aja video Dipo yang jelasin cara kerja mesin rotari. Nah, 4 rotor yang kita lihat ini kurang lebih bentukannya sama kayak R26B, mesin rotari yang dipakai di balapan Le Mans di mobil Mazda yang sempat menang juga, itu mesin legend. Ya kurang lebih sama, bedanya kalau di mesin ini spek PPRE. Jadi bagian-bagian dari mesinnya sampai ke headernya itu dari PPRE semua. Dan bahkan untuk mendukung mesin 4 rotor ini, bagian subframe, bagian dudukan transmisi, semuanya itu udah full customized di Access Automotive. Kalau nggak di custom nggak bakal muat. Dan yang menarik dari mesin ini, biasanya itu 4 rotor, nggak ada AC-nya. Ini ditambahin AC, full custom juga. Water pump-nya juga udah dibikin elektrik. Jadi bagian depannya ini simple banget, banyak ruang kosongnya. Dan nggak cuma bagian luarnya aja, bagian dalamnya pun juga udah dimodifikasi. Bagian sealnya udah diganti pakai merek Foton. Pokoknya banyak parts yang udah diganti di bagian internal. Sumpah ini mesin kalau lihat langsung bener-bener simple banget. Dan yang unik dari mesin rotari ini, bagian injektornya itu ada 8. Jadi masing-masing rotor didukung dengan 2 injektor. Selain itu businya pun juga ada 2. So total injektor di mobil ini ada 8. Bagian busi dan coil pun juga ada 8, dikali 2 deh semuanya. Mantep banget. Nah, bagi kalian yang wondering mobil ini menghasilkan berapa horsepower dan berapa torsi, tungguin aja, kita bakal bikin video coverage mobil ini di dyno. Itu bakal kenceng banget. Kalau tadi itu cuman 5.000 rpm, ntar pas dyno kita bisa mendengarin sampai 9.000 rpm. Wow. Oke guys, overall mobil ini sangat-sangat keren banget, worth to review. Dari bagian mesin sampai ke bagian eksterior, bahkan sampai ke suaranya. Suaranya bener-bener indah, mesinnya pun juga bener-bener indah. Rotari 4 rotor, satu-satunya di Indonesia. Good job buat Access Automotive, udah membuat mobil yang worth to review, yang sangat menarik banget untuk dibahas. Dan mungkin ya, suatu saat kita bakal bikin konten drifting pakai ini mobil. Karena mobil ini juga udah ready to drift. Rem tangannya hidrolik, mesinnya pun juga mendukung. Suaranya kalau lagi ngedrift bakal lebih kenceng lagi. Gue bener-bener penasaran banget ntar gimana rasanya untuk driftingin ini mobil. Dan sekali lagi terima kasih banyak untuk Access Automotive dan owner dari mobil ini udah memperbolehkan kita untuk mereview masterpiece ini.
Dan mungkin gitu aja untuk video kali ini. Tungguin video-video review kita selanjutnya dari mobil-mobil Access Automotive. See you guys in the next video. Keep driving safe. Goodbye.